Assalamualaikum, kembali lagi di channel Hobi Ari. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini aku sudah kedatangan beberapa pesananku. Seperti ini bentuknya. Mungkin teman-teman tanda tanya ini apa ya? Sebenarnya ini adalah polyurethane rod. Kalau dibuka isinya seperti ini. Nah nih, ini yang diameter 7 cm, panjang 10 cm. Rencananya ini nanti akan aku pakai untuk upgrade engine mounting di Vario. Cuman untuk kali ini yang engine mounting tidak aku lakukan, nanti di video berikutnya. Tapi aku akan pakai yang ini. Ini diameter 5 cm dengan panjang setengah meter. Apa yang mau aku upgrade adalah bushing pada kontrol arm. Semoga sih dengan ukuran sepanjang ini aku bisa dapat arm depan kiri kanan dan belakang kiri kanan. Tapi kalau misalnya nggak dapat ya cuman yang depan dulu yang paling utama, karena arm depan itu merupakan arm yang kerja keras karena dia harus menopang bobot dari mesin juga. Dan rencananya kita akan ganti ini di Dewi Motor. Sebenarnya Dewi Motor tuh kan nggak punya alat bubut ya, cuma ngebongkar di situ tuh lebih enak karena tempatnya juga proper. Di situ aku juga bisa sambil ngobrol sama teman-teman. Dan banyak juga yang bisa kita lakukan sharing dengan mekanik maupun Mas Mamat yang punya Dewi Motor. Oke, tidak perlu lama-lama lagi. Kita langsung menuju ke Dewi Motor untuk membongkar si Vario. Jadi teman-teman tetap stay tune di video ini sampai selesai. Dewi Motor ini terletak di Bintaro Trade Center dan kiosnya berada di lantai 2 dan posisinya menghadap belakang atau menghadap jalan Tegal Rotan. Sebelum membongkar kaki-kaki Vario, teman-teman menyiapkan terlebih dahulu jack stand sebanyak 4 buah supaya keempat roda bisa digantung dan dibongkar dengan aman. Keempat jacksen sudah terpasang dan saat ini kita bongkar dulu yang arm depan kanan. Dan inilah penampakan dari lower arm depan kanan. Jadi di lower arm depan ini terdapat 2 busing kecil dan ini busingku sudah pecah dan retak. Apalagi busing besarnya ini ternyata sudah diganjel pakai karet. Aku lupa nih siapa yang ngakalinya dulu ya. Tapi kita ganti saja semuanya dengan bahan yang lebih baik. Nah ini PU yang aku beli kemarin. Nah itu yang 4 buah itu adalah yang 7 cm. Dan kebetulan di sebelahnya juga ada Energy Suspension Kit dari Hyperflex yang khusus untuk Civic EK. Nah jadi satu kotak ini isinya berbagai macam
bushing polyurethane kit. Jadi tinggal pasang saja ke kontrol arm yang lama. Tidak kontrol arm aja ya. Jadi bushing ini juga ada untuk chamber kit, kemudian untuk stabilizer dan macam-macam. Satu paket, satu kotak khusus untuk Civic EK. Dan ini harganya sekotak ini adalah 5 juta. Tapi ini jauh lebih praktis. Sedangkan yang aku pakai ini hanya akal-akalan aja versi paket hemat. Namun kualitasnya insya Allah sama. The next day. Oke, hari ini adalah besoknya setelah kemarin aku ngedrop mobil di BTC. Jadi sama Ibad dan teman-teman tuh langsung dibongkar armnya, arm belakang sama arm depan yang bawah saja. Dan infonya tadi pagi tuh dibawa ke tukang bubut yang biasa bikin bushing dari polyurethane. Ya intinya pemain kaki-kaki mobil lah, restorasi kaki-kaki mobil. Dan infonya tadi jam 10-an udah selesai dibubut dan sekarang lagi proses dipasang dan sore ini harusnya selesai. Jadi sore ini aku mau menuju ke BTC untuk ngambil si Vario. Pakai ojek online aja biar cepat. Nah, ini kondisi armnya setelah dipasang bushing polyurethane. Nah, kita lihat nih, hasil pekerjaannya rapi, bubutannya juga bagus, dan kemudian armnya juga dicat hitam jadi supaya terlihat bersih. Oke, sekarang saatnya kita mulai pasang armnya satu persatu di keempat roda si Vario. Tidak sabar untuk melihat hasilnya. A few moments later. Oke teman-teman, aku sudah sampai di rumah. Tadi waktu ambil mobil sudah kemalaman, jadi aku nggak bikin video impresi waktu di dalam mobil. Tapi kurang lebih gini aku ceritakan ya. Jadi setelah aku ganti bushing dengan polyurethane tadi atau PU, aku ngerasa mobilku tuh makin rigid dan kempukan mobilku agak berkurang. Jadi waktu aku coba di tol itu coba sedikit zigzag dengan kecepatan sedang, itu gejala limbung di mobilku tuh berkurang sekali. Tapi memang dengan diganti menggunakan PU ini otomatis kenyamanannya agak berkurang sedikit ya. Meskipun aku sekarang pakai lowering kit EIBA. Dan satu lagi, setelah ganti PU ini ternyata mobilku jadi tambah tinggi sekitar sejari atau setengah jari. Jadi bisa dipastikan bahwa bushingku yang lama itu kondisinya udah jelek dan rusak. Makanya waktu di spuring di video sebelumnya itu nilai camber tuh roda kiri dan kanan tuh nggak sama, karena ya wajar karena bushingnya emang rusak, jadi rodanya lebih miring. Oke teman-teman, sekarang aku coba menyampaikan perbandingan berapa sih biaya yang aku keluarkan untuk custom PU tadi. Tapi tidak hanya itu saja, aku mencoba untuk membandingkan dengan apabila kalau kita beli arm set ori atau non ori buat Vario, atau kita beli bushingnya sendiri per piece, atau kita beli aftermarket part arm seperti merek Hatrace dibandingkan dengan biaya custom yang aku lakukan tadi. Oke, yang pertama aku sudah browsing dan mencari referensi harga. Untuk yang penggantian lower arm set untuk Vario S04 itu harganya front lower arm non ori 650.000 satu. Jadi kalau kiri kanan tinggal dikali 2, yaitu 1,3 juta. Kemudian untuk lower arm belakang itu ada harganya yang ori itu 750.000 satu. Jadi kalau kiri kanan 1,5 juta. Dan jangan lupa untuk biaya bongkar pasang arm itu, kalau di tempatku itu kemarin si Ibad itu sekitar 200.000 satu roda. Jadi kalau dikali 4
ya 800.000. Nah, ini tergantung dengan biaya atau jasa di daerah tempat kalian domisili. Jadi disesuaikan ya. Jadi untuk opsi yang ini mengganti lower arm original dengan punyanya Vario, itu biaya grand totalnya adalah 3.600.000. Jadi lower arm set termasuk biaya bongkar pasang. Oke, untuk opsi kedua adalah kita ganti bushingnya. Jadi kita beli pretelan bushingnya itu di toko atau di online. Jadi untuk bushing depan itu ada yang besar. Bushing depan itu yang besar itu harganya 250.000 satu. Sedangkan kita perlunya dua, masing-masing satu di kiri dan kanan. Jadi totalnya 500.000. Kemudian bushing kecil di depan tuh ada 4. 2 di kiri, 2 di kanan. Satunya 60.000 yang aku temukan. Jadi totalnya ada 240.000 untuk bushing kecil. Kemudian untuk arm belakang, bushingnya tuh kecil semua. Perlunya 6, 3 di kiri, 3 di kanan. Satunya 60.000. Berarti in total adalah 60.000 kali 6, yaitu 360.000. Kemudian jangan dilupakan teman-teman ya, setelah kita beli bushing, kita harus ada biaya jasa untuk ngepres bushing itu di armnya Vario yang lama. Itu aku tanya ke bengkel bubut, satunya mereka minta 80.000. In total ada 12 bushing yang harus kita beli tadi, berarti 80.000 kali 12. Jadi 960.000. Kemudian ditambah dengan biaya bongkar pasang arm itu adalah 800.000, maka total general untuk opsi kedua ini adalah 2.860.000. Masih lebih murah dibandingkan yang opsi pertama yang 3,6 juta tadi, sisi 800.000, tapi kita beli bushing satu-satu ini bisa dipastikan bushing itu belum tentu ori. Biasanya bushing ori itu satu set sama armnya. Jadi itu untuk perbandingan kali ya, opsi 1 dan opsi 2. Oke, sekarang kita masuk ke opsi ketiga. Apabila teman-teman ingin membeli lower arm aftermarket, salah satunya merek Hartress. Merek Hartress ini sering dipakai sama teman-teman yang suka ikut balap touring di Sentul. Karena selain bushingnya menggunakan bahan high grade, kayaknya PU juga sih bahannya. Si lower arm itu bobotnya lebih ringan sekali. Jadi makanya ganti set ke Hartress itu sekaligus mengkoreksi bobot dari si Vario supaya lebih ringan. Nah, aku browsing di internet itu harganya untuk Hartress front control arm itu 4.850.000 satu set kiri kanan. Kemudian untuk yang arm belakangnya 2.250.000 satu set kiri kanan. Kemudian kalau ditambah biaya bongkar pasang arm 800.000, maka total general opsi ketiga ini memerlukan biaya 7.900.000 rupiah. Wow, dua kalinya yang opsi pertama, tapi memang ini race proven ya, makanya sering dipakai di balap dan terbukti kualitasnya tidak diragukan lagi. Kemudian yang keempat adalah opsi yang aku lakukan kemarin, yaitu aku beli material sendiri kemudian dibawa ke tukang bubut dan dipres ke armku yang lama. Jadi pertama-tama aku tuh beli dua macam poliuretan batangan. Yang pertama adalah dimensi 5 cm dengan panjang setengah meter, itu harganya 120.000. Kemudian yang kedua aku beli yang dimensinya 7 cm, panjangnya per 10 cm, segini. Itu aku beli 4 biji. Satunya 60.000. Jadi kalau 4 biji adalah 240.000. Jadi yang 5 cm tadi 120.000, yang 7 cm ini aku 240.000. Kemudian di tukang bubut itu ada biaya modif atau bubut PU termasuk pressing, ngepres ke arm. Jadi untuk arm depan itu ada dua bushing yang besar. Bengkel bubut tuh minta 350.000 satu. Jadi kalau dua bushing jadi 350.000 kali dua yaitu 700.000. Kemudian ada bushing yang ukurannya sedang. Itu sebanyak 4 buah di depan. Jadi depan tuh 2 kiri 2 kanan. Itu bengkel bubut mintanya 250.000. Jadi untuk 4 bushing yang sedang itu biaya diperlukan adalah 250.000 kali 4 yaitu 1 juta. Kemudian untuk arm belakang itu ada 6 bushing. Semuanya bushingnya kecil. 3 di kiri 3 di kanan. Nah, bengkel bubut tuh minta biaya bubut sama ngepres tuh adalah 200.000 satu bushing. Jadi kalau bushing ada 6 maka diperlukan biaya 1,2 juta. Nah, ditambah biaya bongkar pasang arm tadi untuk roda depan dan belakang total adalah 800.000, maka biaya yang dikeluarkan untuk opsi keempat yang kemarin aku lakukan adalah 4.060.000. Well, tapi nggak sedikit ya, lebih murah jauh dibandingkan kita beli yang Hartress tadi 7,9 juta, sedangkan ini adalah 4 juta. Sedangkan kalau kalian bandingkan dengan beli
ARM set S04 Vario tadi yang opsi pertama itu memerlukan biaya 3.600.000. Tapi itu balik lagi, beli ARM set Vario lokal itu juga kalian akan dapatnya materialnya masih karet sama kayak yang mobil kalian yang lama. Jadi kali ini tuh aku memang ingin mengupgrade bushing ARM dari Varioku. Aku mencari adalah durability dan ketahanan. Kalau ngomongin kenyamanan, memang aku mengorbankan kenyamanan. Tapi memang mobilku kan udah ceper, jadi nggak ada mobil ceper tuh yang nyaman. Tapi kali ini aku ingin membuat mobilku lebih rigid dan stabil di jalan dengan sedikit mengurangi kenyamanan dari mobil Varioku. Oke teman-teman, semoga dari 4 opsi yang aku sampaikan tadi bisa menjadi gambaran kalian. Apabila kalian ingin melakukan hal yang sama dengan aku berikan komparasi harganya dan sesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian. Jadi opsi nomor 4 itu cukup lumrah dilakukan apabila teman-teman ingin paket hemat tapi tetap bisa dibilang spek racing lah ya dengan bahan PU ini. Dan aku juga tidak cuman bikin di ARM ini ya bahan PU, aku juga sudah bikin engine mountingku yang dekat power steering itu juga pakai bahan PU. Itu juga aku koreksi biayanya lumayan daripada beli orinya. Jadi waktu beli aku nyari engine mounting depan kiri yang dekat botol power steering itu 1,4 juta ori Honda. Sedangkan aku bikin pakai PU, aku cukup biaya 400.000 saja dan itu jauh lebih awet. Cuma memang sedikit efeknya adalah sedikit bergetar di mobil, getarannya agak lumayan. Tapi nggak masalah, nanti lama-lama kebiasaan. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like, komen di bawah ya, dan jangan lupa subscribe ke channel Hobi Hari dan share video ini ke teman-teman kalian apabila diperlukan. Jadi sekian dulu videoku kali ini dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!